Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7. Bertemu lagi ya dengan saya Bu Windia Lestiana dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum pembelajaran lebih baik kalian menyiapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa untuk presensi dengan cara menulis di kolom komentar tentang kehadiran kalian, nama, kelas, dan nomor absen. Baiklah, untuk hari ini kita mengulang pembelajaran pada bab 1 yaitu tentang deskripsi. Kita ingat-ingat lagi apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya, tujuannya, dan struktur dari teks deskripsi itu. Ingat ya, untuk bab ini akan keluar pada saat ujian. Jadi tolong diperhatikan lagi, dipelajari lagi, dan diingat-ingat lagi. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini nanti dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi, ciri, dan tujuan teks deskripsi. Jadi kita ingat-ingat lagi pengertian teks deskripsi itu apa. Di sini saya jelaskan pengertian dari teks deskripsi adalah suatu paragraf atau teks yang berisi pemaparan mengenai sesuatu, bisa objek, tempat, dan peristiwa secara jelas dan detail. Itu ya. Jadi teks deskripsi itu menceritakan atau menggambarkan, ingat ya, teks deskripsi itu menggambarkan mengenai suatu objek secara jelas dan detail. Baik itu tingkah laku, itu untuk hewan biasanya, ciri-cirinya, ciri-ciri fisik, itu secara jelas, secara detail. Kenapa sih saat kita menjelaskan atau menggambarkan suatu objek untuk teks deskripsi ini sangat jelas dan detail? Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks cerita tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Itu ya anak-anak. Jadi meskipun teman kalian atau si pembaca atau pendengar tidak melihat secara langsung objek yang kalian ceritakan, itu bisa ikut membayangkan, bisa ikut merasakan langsung ada di dalam cerita tersebut, atau bisa melihat langsung objek yang kalian ceritakan. Itu tujuan dari teks deskripsi. Untuk ciri-ciri teks deskripsi yaitu 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Ya, digambarkan suatu objek, itu bisa benda, tempat, atau suasana. Yang kedua, harus melibatkan panca indera, bisa penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Seperti tujuannya tadi ya, agar pembaca atau pendengar itu seolah-olah bisa merasakan objek yang kalian bicarakan, sehingga harus melibatkan panca indera tadi. Yang keempat, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu, misalkan ukurannya, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Dan yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata, sifat, atau keadaan. Itu ya, ada 4 ciri-ciri dari teks deskripsi. Bisa menjabarkan atau menggambarkan, melibatkan panca indera, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek. Dan yang keempat itu banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata, sifat. Selanjutnya yaitu tentang struktur dari teks deskripsi. Pada pembelajaran pertama dulu, saya pernah menjelaskan beberapa
pendapat tentang struktur dari teks deskripsi dari beberapa ahli. Tetapi untuk kali ini langsung disingkat ya. Langsung disimpulkan ada 3 struktur teks deskripsi, yaitu tentang identifikasi atau pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Yang pertama, identifikasi atau deskripsi umum. Pada bagian identifikasi ini digambarkan tentang keadaan umum perihal objek yang akan dideskripsikan. Yang B, deskripsi bagian. Pada bagian ini dideskripsikan seluk-beluk objek itu secara rinci, konkret atau nyata, dan menyeluruh sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, meraba, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Yang C, kesan-kesan, atau di dalam kesan-kesan ini tidak selalu ada, bersifat sunnah. Di dalam kesan-kesan terdapat kesan yang didapat atau dirasakan setelah mengamati dan mendeskripsikan objek. Jadi untuk kesan-kesan ini biasanya penilaian si penulis atau si pencerita. Itu ya, struktur dari teks deskripsi. Ada identifikasi atau deskripsi umum. Pada bagian ini itu objek masih digambarkan secara umum. Yang kedua itu sudah masuk ke deskripsi bagian. Pada deskripsi ini si penulis itu menceritakan, menggambarkan objek secara rinci, secara menyeluruh, secara konkret. Nah, sehingga pembaca itu dapat seolah-olah melihat, meraba atau merasakan. Dan yang ketiga itu kesan-kesan. Untuk kesan-kesan ini tidak selalu ada. Tidak semua teks deskripsi terdapat kesan-kesan. Kita langsung saja ke contoh teks dan struktur. Selanjutnya kita mempelajari contoh teks deskripsi dan strukturnya. Ada lingkungan sekolahku yang asri. Ini diawali dengan identifikasi atau deskripsi umum. Tolong perhatikan. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran para peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dari sekian pendaftar, yang berhasil lolos dan diterima hanya separuhnya. Aku termasuk anak yang beruntung dapat diterima di sekolah ini. Jika kalian perhatikan, untuk paragraf pertama ini masuk ke deskripsi umum. Kenapa? Karena si penulis, si pencerita itu menggambarkan secara umum SMP-nya dia. Yang mana SMP yang dimasuki itu salah satu SMP favorit di kota si penulis. Yang kedua adalah masuk ke deskripsi bagian. Sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Hal ini sungguh berbeda dengan sekolah lain yang pernah aku lihat. Pagar tembok sekolahnya tanpa ada kerindangan pepohonan yang menyertainya. Tidak heran apabila tampak angkuh, gersang, dan angker. Sekolah baruku tercinta, tempatku menimba ilmu, tak hanya cantik dan asri dari luar. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata. Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Nah, untuk paragraf 2, 3, dan 4 ini masih masuk ke deskripsi bagian. Mengapa? Karena di situ dijelaskan bahwa sekolahnya itu digambarkan secara terperinci. Tidak hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Tampak dari banyaknya pepohonan hijau yang rindang yang membatasi lingkungan sekolah. Jadi seolah-olah
pembaca itu ingin melihat secara langsung sekolah si penulis. Penulis juga menceritakan tentang pintu gerbang yang ada nama sekolahnya. Lalu sekolahnya selalu dikelilingi oleh pepohonan hijau yang tampak asri. Gitu ya. Selanjutnya, setelah melintasi sederet ruang yang begitu kokoh bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga, atau kegiatan yang lain. Kibaran bendera sang merah putih tampak bagaikan menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. Lapangan yang menghampar luas beralas semen itu seperti menjadi saksi beragam kegiatan anak-anak dalam berjuang menggapai masa depan. Demikian juga halnya dengan kondisi ruang kelas. Selain lantainya yang selalu bersih dan mengilat, dindingnya juga dihiasi dengan beragam pajangan hasil karya siswa yang tertata rapi dan indah. Setiap regu piket kelas melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka selalu kompak dalam bekerja sama, mewujudkan suasana ruang kelas yang bersih, indah, dan nyaman. Tidak ada sebutir debu pun yang dibiarkan menempel di lantai, apalagi sampah plastik dan kertas. Sumber dokumentasi penulis. Kalau kalian lihat, untuk 2 paragraf terakhir ini masih masuk ke dalam struktur deskripsi bagian. Untuk paragraf ini dijelaskan tentang keadaan ruang kelasnya yang bersih, dinding lantainya yang mengilat, dindingnya juga dihiasi dengan beragam pajangan hasil karya siswa yang tertata rapi dan indah. Itu ya, itu masih deskripsi bagian karena si penulis menggambarkan objek secara jelas, secara detail, sehingga kalian meskipun tidak melihat sekolahnya secara langsung, ruang kelasnya secara langsung, tetapi masih ikut bisa membayangkan, berimajinasi. Oh, ternyata seperti itu keadaan sekolahnya, keadaan kelasnya yang bersih, mengkilat. Itu tadi contoh teks deskripsi beserta strukturnya. Sekarang kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kita ulang lagi kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata penggantinya atau kata ganti persona. Misalkan kucingnya, rumahnya, sepedanya atau sepedaku, gitu ya. Itu untuk kata ganti persona. Yang kedua, menggunakan kata kopula. Kata kopula apa sih? Kopula adalah kata kerja atau verba penghubung antara subjek dengan komplement dalam sebuah frasa atau kalimat. Kopula ini seperti adalah, merupakan, yaitu. Itu untuk kopula. Contohnya adalah tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Itu ya, itu untuk contoh kopula. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Kata kerja material ini misalnya melompat, mengibas-ngibas, berdiri. Contoh kalimatnya, kucingku suka mengibas-ngibaskan ekornya saat diberi makanan. Atau kelinciku suka melompat-lompat jika dia senang. Itu ya, itu contoh kata kerja material. Melompat-lompat, mengibas-ngibas, berdiri, berlari. Itu kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Selanjutnya yang terakhir adalah banyak menggunakan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku benda, orang, atau suatu keadaan. Contohnya, bening, putih, bersih, panjang, merah. Contoh dalam kalimat, kucingku yang bernama Miko memiliki bulu yang panjang, berwarna putih, dan bersih. Itu misalkan penggambaran kata sifatnya. Kalau perilaku, kucingku yang bernama Miko suka berlari-larian di dalam rumah. Itu ya, itu untuk
kata yang menggambarkan sifat atau perilaku objeknya tadi. Baiklah anak-anak, ini saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kalian tetap belajar karena 1 minggu lagi ya, tanggal 28 kalian sudah PTS. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk berjaga jarak dan selalu memakai masker jika bepergian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oh ya, hampir lupa. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, tetapi untuk penggantinya kalian harus menyelesaikan tugas-tugas bahasa Indonesia pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang belum kalian selesaikan. Tugasnya tetap saya tunggu hingga menjelang PTS. Ingat ya anak-anak, tugas itu wajib kalian selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PTS pada tanggal 28 September nanti. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat untuk belajar. See you.